Tuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'ani lil qari'in wa hadana bihidayati Ramadan syahral ladzi unzila fihil Qur'an hudal lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ar uiddat lil muttaqin. Wa qala aidan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para guru-guru kami, para asatidz, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus Masjid MRJ, juga para bapak, ibu, hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan pagi ini, tepatnya di hari yang ke-7 di bulan Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan rutin yang diadakan di masjid yang kita cintai ini. Semoga ini menjadi amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita awali ta'lim kita pagi ini dengan Ummil Quran terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah, nas'aluka sihhata wal afiyah wa nas'aluka ilman nafi'ah bi barakati Ummil Quran wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih pegang kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas
tentang muqaddimah dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah. Di halaman pertama ada redaksi wa faddola dinahu ala sairil adyan. Allah telah mengistimewakan agama beliau Rasul atas agama-agama yang lain, wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi, dan Allah telah menjadikan beliau Rasul sebagai makhluk yang paling mulia di sisinya, wa ja'ala ummatahu khaira ummatin, dan Allah telah menjadikan umat beliau sebagai sebaik-baiknya umat. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, anugerah yang terbesar, anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita di 1443 Hijriah adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk yang kesekian kalinya masuk pada bulan Ramadan. Ada di kita yang mungkin sudah ngalamin Ramadan 50 kali kalau umurnya 50 tahun. Ada yang ngalamin Ramadan sampai 60 kali kalau umurnya 60. Ada yang sudah 70 di sini. Ada yang sudah sampai 70 tahun ngalamin Ramadan 70 kali. Ini Ramadan ini anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, bagian daripada nikmatnya beragama. Di antara nikmat beragama itu wa fadola dinahu ala sairil adyan, Allah unggulkan agama Islam di atas agama-agama yang lain dengan berkah, salah satunya adalah syahrul Ramadan. Bayangkan sama Bapak bagaimana Ramadan itu tidak menjadi satu keberkahan, kemuliaan buat kita. Dikatakan oleh para ulama, Ramadan itu jami'us syuhur. Ramadan mampu menjangkau seluruh bulan. 11 bulan ke belakang dibandingkan cuma 1 bulan Ramadan, maka 11 bulan tidaklah berarti apa-apa dibandingkan 1 bulan Ramadan. Kemuliaannya menjangkau 1 tahun ke belakang, Pak. Bahkan bukan cuma itu, yang dinamakan Ramadan bagian daripada keutamaan beragama Islam. Ternyata Ramadan jami'ul arkan. Ramadan itu mampu mengumpulkan seluruh rukun Islam. Rukun Islam yang kita kenal ada berapa, Pak? Ada 5. Kira-kira kebanyakan kita ngerjain rukun Islam yang 5 paling banyak dikerjakan di bulan mana? Jawabannya adalah Ramadan. Paling banyak kita mengerjakan rukun Islam. Jami'u arkanil Islam, seluruh rukun Islam banyaknya dikerjakan di Ramadan, belum tentu bulan-bulan yang lain. Mau bukti? Lihat, Pak. Yang pertama, di Ramadan kita banyak syahadat. Rukun Islam yang pertama syahadat. Ramadan kita banyak bersahadat. Kenapa, Pak, banyak syahadat, Pak? Ternyata kita banyak syahadat di Ramadan ini karena memang banyak sholatnya.
Ketika orang banyak sholatnya berarti banyak tahiyatnya. Ketika banyak tahiyatnya berarti banyak tasyahudnya, banyak bersahadatnya. Ramadan kita paling banyak bersahadat, Pak. Yang pertama. Yang nomor kedua, apa? Sholat. Orang paling banyak sholat kira-kira di mana, Pak? Ramadan. Apa betul? Silahkan buktikan. Bangun di sepertiga malam kalau bukan Ramadan mungkin jarang-jarang, Pak. Bahkan kalaupun memang ternyata kita mesti bangun, harus ada masalah dulu. Harus ada problem dulu dalam hidup, harus ada masalah dulu. Masalah muncul biasanya orang dekat dengan Tuhannya, masalah muncul biasanya orang rajin doanya. Makanya kita kadang-kadang ada masalah dulu baru dekat. Makanya kadang masalah itu dilamain sama Allah, nggak tuntas-tuntas, nggak kelar-kelar. Kenapa? Allah senang kita berlama-lama gitu kan dalam ibadah. Sebab nggak ada masalah, susah kita dekatnya sama Allah. 1, syahadat. 2, sholat. Dipaksa kita di Ramadan untuk qiyamul Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ramadan itu syahrul qiyam. Ramadan adalah bulan di mana orang dituntut untuk melakukan qiyamul Ramadan. Mau apapun namanya. Ada orang yang bilang niatnya ketika setelah sholat isya, sholatnya niat qiyamul Ramadan, nggak taraweh, terserah. Anda mau niat taraweh, mau niat qiyamul Ramadan, terserah. Ada orang yang mengatakan nggak ada istilah tarawih, padahal dalam kitab-kitab fikih sholat yang dilakukan ketika di mana di malam Ramadan itu sepakat disebutnya sholat tarawih, walaupun memang disebut tadi qiyamul Ramadan karena dilakukan di Ramadan. Bangun malam orang mesti terpaksa. Sholat duha, Pak, orang kadang-kadang duha, kadang-kadang tidak. Kalau lagi butuh rizki duha. Tapi kalau lagi kagak butuh ternyata duha ditinggalin. Tapi malam taraweh jarang orang meninggalkan sholat taraweh, Pak. Jarang orang meninggalkan sholat taraweh, saking menunjukkan sholat lebih banyak dilakukan di mana? Ramadan. Nomor ketiga, Pak, apa coba? Zakat. Orang paling banyak zakat di mana, Pak? Hitungan zakat itu kan mestinya ada haul, mesti ada nisab. Kalau hitungan 1 tahun berarti kalau dagangnya, bisnisnya Januari, ya ketemu Januari lagi, Pak. Orang bisnisnya, dagangnya itu dari mulai Februari, maka ketemu Februari lagi, Pak. Ini kenapa ketika zakat kok nunggunya nunggu Ramadan? Orang zakat Ramadan, orang infak Ramadan, orang sedekah Ramadan, semuanya seolah-olah ditarik di bulan Ramadan semua. Inilah kehebatan Ramadan. Yang jarang sedekah di Ramadan pun bersedekah. Sampai luar biasanya anak yatim, fakir miskin di Ramadan alhamdulillah semuanya terpenuhi, tercukupi kebutuhannya. Fakir miskin yang tadinya kurus-kurus di Ramadan gemuk-gemuk, Pak. Kirain yang namanya puasa mah turun berat badan, ternyata tidak. Berkah mereka di Ramadan, Pak. Itulah hebatnya Ramadan, mampu mendorong agnia untuk zakat, infak, sedekah. Itu sebab orang tuh nyari abdol melulu, Pak. Kapan nanti sedekah? Nanti aja di Ramadan. Kapan zakat? Nanti aja Ramadan. Kenapa sih mesti Ramadan? Karena Ramadan itu abdolnya. Abdol si Abdol, tapi kasihan anak yatim, kasihan fakir miskin. Ramadan doang dia pegang duit. Di luar Ramadan mohon maaf kurus lagi dia. Biaya sekolahnya nggak ada yang bayar. Urusan kemudian kebutuhannya nggak ada yang nanggung. Pedulinya Ramadan doang. Selesai Ramadan hilang kepedulian. Nyari Abdol Ramadan doang. Termasuk ada orang yang hari ini ketika zakat fitrahnya ngejar utama.
Apa? Utamanya zakat fitrah itu malam takbiran. Orang sudah ngebagiin zakat fitrah, jangan sampai tersisa. Pokoknya khotib naik mimbar sudah selesai dibagiin. Ini masih aja ada orang malam takbiran masih tetap nyalurin zakatnya ke masjid. Pak Ustadz katanya ada amilnya nggak di masjid, mau ngapain? Mau zakat. Ya Allah Bu, malam begini mau zakat. Panitia udah bagiin kemana-mana. Kan abdolnya Pak Ustadz malam takbiran. Kalau nyari abdol, lu bagiin sendiri, lu salurin sendiri. Kalau nyari abdol, ini panitia lagi packing, panitia lagi sibuk ngurusin yang lain, malah ngejar zakat fitrah. Ya Allah, mestinya itu ada deadline-nya tuh Pak. Sampai jam berapa nih ditunggu, selesai itu tinggalin, nyalurin lu sendiri. Kan begitu. Ngejar abdol. Ramadan mampu menarik semuanya. Kemudian setelah zakat apa? Puasa. Udah jelas Pak. Senin Kemis kagak pernah, Ayamul Bid juga kagak pernah, hari-hari yang lain juga boro-boro ketemu cuma ngapain doang? Ramadan doang. Udah pasti deh Ramadan mah Jami'ul Arkanil Islam, bulan ngumpulin seluruh rukun Islam. Termasuk apa coba? Haji. Masa iya sih haji di Ramadan? Ulama ahli fikih mengatakan sepakat ashuril haji itu cuma 3 bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama Syawal, yang nomor kedua Dzulqa'dah, dan yang nomor ketiga Dzulhijjah. Ada orang yang berangkat haji dari mulai Syawal sudah berangkat. Ada orang yang berangkat haji dari mulai bulan Dzulqa'dah sudah berangkat. Yang jelas biasanya yang ngejar 40 hari. Berarti kalau ngejar 40 hari dari bulan Syawal sudah berangkat, nih orang lebih 40 hari. Kenapa? Sebab bulan hajinya saja itu lebih daripada 10 hari. Hajinya saja lebih dari 10 hari, tambah kemudian bulan Syawal. Berarti lebih dia Pak. Kemungkinan 60 hari. Kalau berangkatnya dari Syawal. Terus haji bulannya cuma 3. Kenapa tadi dikatakan ada Ramadan? Jawabnya adalah seorang perempuan sempat datang menangis kepada Nabi, mengadu kepada Nabi tentang penyesalannya. Apa penyesalannya? Perempuan ini dia tidak ikut haji bersama Nabi. Padahal haji bersama Nabi itu adalah haji wada Pak. Haji bersama Nabi itu adalah haji yang terakhir. Ya Rasul, aku sangat-sangat bersedih sekali karena tidak ikut haji bersamamu ya Rasul. Ingin sekali aku berhaji bersama dengan engkau. Sambil menangis perempuan ini di hadapan Nabi, dia curhat ingin haji bersama Nabi kalau ada kesempatan berikutnya. Tapi kan itu hajinya haji apa? Hajinya haji terakhir. Apa kata Nabi? Nabi kemudian membahagiakan perempuan ini. Kata Nabi SAW, bukankah engkau pernah umroh bersamaku? Nabi umrohnya 4 kali Pak. 1 kali umroh gagal, yang kedua kali umrohnya namanya umroh qada, yang ketiga keempat kali itu umroh dilakukan di Ramadan. Itu. Jadi pertama kali umrohnya umroh gagal. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kata perempuan ini, benar ya Rasul, aku pernah umroh bersama dengan engkau. Maka jawab Nabi SAW, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umroh kamu bersertaku di Ramadan itu sebanding dengan haji bersamaku. Ini kata Nabi SAW, umrotun fi Ramadan. Umroh di bulan Ramadan ta'dilu hajjata ma'i, sebanding dengan haji bersamaku, kata Rasul. Pantas orang ketika dibuka Covid berbondong-bondong pengen umroh Pak. Kangen sama halnya ketika taraweh. Sudah hampir 2 tahun kita taraweh. Ngumpet-ngumpet kah? Kita taraweh ternyata mohon maaf pelan-pelan.
Tapi ketika hari ini dibuka tahun ini taraweh, kita turun semuanya. Masya Allah, orang kecintaan kepada masjid di Ramadan ini luar biasa. Dibuka saja umroh pertama kali orang berbondong-bondong umroh, Pak. Bahkan ketika Ramadan kali ini, lihat Masjidil Haram, lihat Masjid Nabawi. Kenapa? Ternyata mereka mengejar pahala haji bersama Nabi. Umrotun fi Ramadan, umroh di bulan Ramadan. Biasanya agak mahal, Pak. Agak mahal tidak? Agak mahal. Agak mahal nggak masalah. Yang penting pahalanya umroh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi, umroh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan di antara kemuliaan beragama. Di antara kemuliaan beragama Islam, wa ja'alahu akrama khalqihi alaih, Allah menjadikan Rasul sebagai makhluk yang paling mulia di sisinya. Pak, makhluk yang paling mulia itu siapa? Rasul yang paling mulia itu baginda Nabi. Memang kagak ada Rasul selain Nabi kita Muhammad? Ada. Memang tidak ada Nabi selain Nabi kita Muhammad? Ada. Tapi kenapa kemudian baginda Nabi itu lebih mulia? Akrama khalqihi, paling mulia di antara makhluknya Allah. Kenapa sebabnya, Pak? Lagi-lagi sebabnya adalah karena Al-Quran. Lagi-lagi sebabnya karena Al-Quran. Kenapa dengan Quran? Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, Allah mengangkat, bihadzal kitab, dengan Al-Quran ini, aqwaman, kepada beberapa kaum. Allah mengangkat derajat orang dengan Al-Quran. Sebagian kaum diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan sebagian Allah hinakan, Allah rendahkan karena menghinakan Quran. Ada sebuah kisah inspiratif. Sayyidina Umar di masa kekhalifahannya didatangi tamu amir gubernur dari Mekah. Datanglah amir gubernur Mekah, datang menghadap kepada Sayyidina Umar. Nanyanya agak kritis. Kata Sayyidina Umar, wahai amir, kamu datang ke sini dan kemudian yang menggantikan tugasmu siapa? Nih mohon maaf, bicaranya yang namanya tugas dan kewajiban itu memang mesti harus ada yang apa? Ada yang menghandle. Sekalipun ibu bapak berhalangan, maka harus ada yang menggantikan. Makanya nggak bisa bapaknya berangkat kerja, ibunya berangkat kerja, berdua berangkat kerja semua, sementara kerjaan rumah nggak ada yang handle. Anak ngurusin anak siapa, yang ngurusin urusan rumah siapa, nggak ada yang pegang. Makanya sebaik-baiknya seorang ibu itu, seorang istri itu apa coba? Dia menjadi tim pendoa bagi suaminya. Bagian penyerang suaminya turun ke lapangan, kemudian bagiannya bagian pendoa siapa? Ya istrinya. Bangsa ini kalau kemudian kita mengupas sejarah hanya bersenjatakan bambu runcing, nggak bakalan menang, Bu. Kalau mau merdeka dari penjajahan Belanda, mau merdeka dari penjajahan Jepang, modalnya cuma bambu runcing, nggak bakalan nyampe kemerdekaan. Terus andil siapa? Jawabnya andil orang-orang yang hebat.
andil para ulama, andil para kiai. Mereka ternyata tinggal di goa-goa, mereka tinggal di pondok-pondok, kemudian menjadi tim pendoa dalam perjuangannya, perjuangan bangsa. Baru merdeka, makanya ada doa, ada ikhtiar. Nggak bisa cuma ikhtiar doang tanpa doa. Itu penting dalam perjuangan itu, mengedepankan ikhtiar, mengedepankan doa juga. Awas, tanggung jawab jangan ditinggalin. DKM pergi mesti ada yang gantiin. Siapa yang gantiin DKM? Suami lagi jalan, suami lagi pergi, kemudian harus ada yang gantiin. Siapa? Anak laki-lakinya nggak boleh jalan. Itu Nabi nyontoin begitu. Suaminya berangkat, kemudian anak dan siapa? Anak laki-lakinya, awas nak, jangan kemana-mana, kamu gantikan ayah di sini. Ini suaminya berangkat, kemudian anak laki-lakinya berangkat, kemudian juga siapa? Istrinya ngikut berangkat. Yang ngurusin rumah siapa? Mesti ada andil bagian di sini, bersama-sama untuk tanggung jawab. Kata Sayyidina Umar, wahai Amir, siapa yang menggantikanmu? Kata Amir tersebut ngomong kepada Sayyidina Umar, yang menggantikanku namanya Abdurrahman bin Abjah. Siapa Abdurrahman bin Abjah itu? Aku tidak kenal. Asing, telingaku baru mendengar nama itu. Kata Amir Mekah ini bilang, Abdurrahman bin Abzah itu hamba sahayaku yang aku berikan jabatan sebagai wakil. Kaget Sayyidina Umar. Sembarangan. Ente ngasih jabatan, ngasih pimpinan, ngasih kepercayaan kepada hamba sahaya. Kayak nggak ada saja orang merdeka, kayak nggak ada orang yang lain. Sayyidina Umar setengah marah ketika mendengar jabatan wakil diberikan kepada seorang budak, seorang hamba sahaya. Tapi kemudian Amir Mekah ini menjelaskan, wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman bin Abzah memang hamba sahayaku. Abdurrahman bin Abzah itu memang hamba sahayaku. Kemudian aku angkat dia menjadi wakilku. Aku berikan kepercayaan kepadanya. Karena apa? Karena tidak ada di antara orang-orang Mekah yang paling alim terhadap Al-Quran, yang paling alim terhadap hukum agama, kecuali siapa? Kecuali Abdurrahman bin Abzah. Memang dia budak hamba sahaya, tetapi dia adalah alimun bi kitabillah, alimun bi ahkam, alimun bil paroid. Dia yang paling ngerti Quran, dia yang paling ngerti paroid, dia yang paling ngerti hukum. Apa kata Sayyidina Umar? Sodakon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan Nabi. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Allah angkat dengan Al-Qur'an. Allah angkat dengan kitab ini siapa? Aqwaman, sebagian kaum. Hamba sahaya budak saja bisa menjadi kepala negara. Seorang budak, seorang hamba sahaya saja memiliki derajat yang tinggi, memiliki kemuliaan gara-gara alimun bi kitabillah. Bahkan luar biasanya lagi, apa coba? Yuk kita kupas sejarah. Malaikat Jibril, gelarnya itu namanya Sayyidul Malaikat, pimpinannya malaikat. Bapak mau tahu kapan Jibril mendapatkan gelar Sayyidul Malaikat, pemimpinnya malaikat itu kapan? Jawabnya adalah ketika malaikat Jibril mendapatkan perintah pertama kali menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasul. Jadi hakikatnya yang mengangkat derajatnya Jibril menjadi Sayyidul Malaikat adalah Al-Quran. Nabi kita Muhammad, beliau mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
Pemimpinnya para nabi, pemimpin para utusan, siapa dia? Nabi kita Muhammad. Bahkan di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah, wa ja'alahu akroma khalqihi, dijadikan nabi paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Pak, nabi menjadi sayyidul anbiya wal mursalin gara-gara apa? Karena Al-Qur'an. Karena Al-Quranlah yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasul, sehingga beliau menjadi pemimpin malaikat dan menjadi pemimpin apa? Pemimpin para nabi dan rasul. Dua, ketiga, Ramadan. Ramadan dijadikan oleh Allah namanya Sayyidus Suhur, pimpinan di antara bulan. Bahkan boleh dikatakan Ramadan itu diibaratkan adalah sebagai Yusuf di tengah-tengah Bani Israel. Pak, Nabi Yakub punya anak itu 12 orang laki-laki. 12 orang laki-laki itu ternyata anaknya Nabi Yakub yang paling layak mewarisi kenabian, yang paling layak menggantikan ayahnya, tidak ada lain. Siapa dia? Yusuf. Yusuf itu sama halnya bulan Ramadan di tengah-tengah umat Islam. Kenapa saya sampaikan begitu? Ulama yang bilangnya 11 bintang yang diartikan adalah 11 keturunannya Nabi Yakub, semua bersujud kepada Yusuf, tunduk semuanya. Artinya 11 bulan ternyata tunduk semua dengan Ramadan. Kemuliaannya ada pada bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu menjanjikan kemuliaan kepada kita. Ramadan menjanjikan kemuliaan kepada kita. Pastikan itu. Tidak ada orang yang melewati Ramadan melainkan dia dibentuk oleh Allah menjadi orang mulia. Mana? Lihat perjalanannya Yusuf. Perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam ketika Yusuf dizolimi saudara-saudaranya, dia dilemparkan ke sumurnya sumur mati, airnya saja bayau, tidak bisa dipakai minum, Pak. Yusuf dekat dengan air tapi Yusuf nggak bisa minum, Pak. Yusuf dekat dengan air tapi dia nggak bisa minum. Itulah gambaran kita puasa Ramadan kali ini. Di rumah kulkas ada, di rumah dispenser ada, air alhamdulillah banyak, tapi maaf ketika mau minum, Pak, belum waktunya ya jangan minum. Ini pelajarannya Yusuf kepada kita. Nyemplung ke dalam sumur, Pak. Saat kemudian Nabi Yusuf nyemplung ke sumur, akhirnya ada seorang pedagang, ada rombongan pedagang yang lewat di sumur itu menimba. Yusuf kemudian apa? Yusuf kemudian terangkat dari sumur itu. Apakah ketika saat Yusuf terangkat, Yusuf terbebas? Tidak, malah Yusuf diperbudak. Dia dijual dengan harga yang semahal-mahalnya di pasar perbudakan. Artinya setelah kita hari ini berpuasa, Pak, di Ramadan, maka jadikan diri kita itu sebagai budak hamba sahayanya Allah. Jadikan kita pengabdinya pengabdi Allah. Jadikan kita pengabdinya pengabdi rumah Allah. Biar Ramadan ini saya yang pel masjid, biar Ramadan ini yang saya yang nyapu masjid. Kenapa? Nyapu rumah Allah, ngepel rumah Allah nggak ada hinanya, malah makin merendah di rumahnya Allah, makin mulia hidup kita, Pak. Itulah yang dimaksud penghambaan. Puncaknya pengabdian itu nggak ada lain, penghambaan. Bagaimana Allah katakan di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa Allah tidak katakan bi rasulih?
Kenapa Allah tidak katakan bi'ambiyai? Kenapa Allah tidak katakan kemudian bikholkihi, tetapi malah bahasanya bi'abdihi? Jawabannya adalah hubungan yang paling terbaik antara diri kita dengan Allah namanya hubungan penghambaan. Hari ini Ramadan kita selalu terus memperoleh apa? Memperoleh kemuliaan sepanjang kita berusaha untuk menjadi hamba Allah, pelayannya Allah. Kalau Bapak berusaha untuk menjadi pelayan Allah, maka di situ kemuliaan akan Allah berikan kepada kita. Setelah kita lewati itu semua, alhamdulillah kita menghamba kepada Allah lewat bacaan Quran, lewat bangun malam, lewat tadarus juga, sedekahnya dan lain sebagainya. Kira-kira cepat kita dapat kemuliaan? Belum juga. Yusuf juga setelah diperjualbelikan ternyata nggak ujug-ujug mulia. Apa yang terjadi? Yusuf kemudian dipenjarakan. Siapa yang menpenjarakannya? Yang menjarakannya adalah calon istrinya sendiri, Zulaikha dan Putipar. Zulaikha dan Putipar menjebloskan Yusuf, kirain cuma setahun 2 tahun, ternyata lumayan cukup lama. Bertahun-tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan hampir 12 tahun di penjara. Pak, Ramadan itu memang memenjarakan kita. Jangan terlalu ngikutin nafsu mulu. Ini bawaannya mohon maaf ketika menjelang datangnya maghrib tuh kan ngabuburit aja, ngabuburit. Ngabuburit itu apa sih Pak? Nyari-nyari berit apa gimana sih? Itu nyari-nyari berit aja, ngabuburit, nyari-nyari bedug. Bedug mah nggak usah dicari Pak. Burit nggak usah dicari. Di kitab budaya ngabuburit tuh Masya Allah, sampai ibu-ibu datang ke tempat jajanan beli ini beli itu segala macam. Hei, daripada Bu, mohon maaf, kita jalan-jalan menjelang datang waktu berbuka, lebih baik stay tune di masjid, stay tune di rumah, baca Quran. Kenapa? Sebelum datangnya waktu berbuka, di situ ada waktu yang istimewa. Entah itu 20 menit, entah itu 15 menit, entah itu 10 menit sebelum datangnya waktu maghrib, Allah jadikan waktu mustajab. Berdoalah di waktu itu. Jangan sibuk di televisi, jangan sibuk dengerin ini, dengerin itu dan lain sebagainya. Bu, banyakin doa. Kenapa? Disitulah saatul ijabah. Kalau bisa, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah turun ketika di Ramadan, entah itu siang, entah itu malam, yang jelas fikuli waktin. Apa coba? Di Ramadan Allah memerdekakan manusia dari api nerakanya Allah. 20 menit, 15 menit sebelum azannya, azan maghrib, ibu sambil pegang Quran berdoa kepada Allah. Ya Robba Baitil Atik, Atik Rikobana, Atik Rikoba Abaina, Atik Rikoba Ummina, Atik Rikoba Ahlana Minan Nar. Ya Robba Baitil Atik, wahai zat yang memiliki Ka'bah, yang menguasai Ka'bah Baitullah, Atik Rikobana, bebaskan diriku minanar, dari api neraka. Bebaskan orang tuaku dari api neraka. Bebaskan ayah ibuku dari api neraka. Bebaskan keluargaku dari api neraka. Atik rikobana warikobahum minanar. Waktu di mana orang bisa dimerdekakan oleh Allah dari api neraka adalah Ramadan. Kalau Ramadan kali ini pas saat kita berdoa, kemudian doa kita diijabah dan kita dibebaskan dari api neraka Ramadan ini, maka insya Allah sampai nanti kelak di akhirat haram kita tersentuh api neraka, Pak. Ya Robba Baitil Atik.
Daripada nyari jajanan ngabuburit, daripada nunggu maghrib jalan kemana, lebih baik menjelang datangnya waktu maghrib mohon kepada Allah pembebasan. Ibu pernah ngedengar ada istilah atakoh tidak? Bapak pernah ngedengar ada istilah atakoh enggak? Ada orang yang ingin memerdekakan ibunya, ayahnya dari api neraka. Mereka mesti atakoh. Apa atakoh? Memerdekakan orang tua yang sudah wafat, orang tua yang sudah meninggal. Dengan cara apa? Dibayar sama anaknya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 226.000 kali. Bahkan ada yang sampai 100.000 kali untuk memerdekakan orang tuanya dari api neraka. Itu anak-anaknya yang melakukan. Bahkan ada orang yang baca kulhu dia baca sampai 10.000, 20.000 kali untuk bisa memerdekakan siapa? Orang tuanya. Pertanyaannya, apakah bisa kita memerdekakan orang tua kita? Kita ini cuma sekedar berdoa, berupaya. Di mana ketika doa kita bertepatan dengan waktu ijabah, Allah mengijabah, bebas orang tua kita dari api nerakanya Allah. Tuh, ngabuburit Pak. Jadi nggak ada istilah ngabuburit. Sudah kita tungguin saja datangnya apa? Tungguin datangnya adzan. Tungguin datangnya maghrib. Sambil apa? Sambil merdekakan diri kita, merdekakan orang tua kita, merdekakan semuanya dari api neraka. Lewat doa di waktu mustajab sebelum datang maghrib. Nabi kita Muhammad dimuliakan karena Al-Quran. Dan Ramadan, syahrul Ramadan, kapan kemudian disebut syahrul abdulus syuhur atau sayyidus syuhur? Jawabnya dari mulai turunnya Quran kepada Nabi. Dari mulai turunnya Quran kepada Nabi, maka kemudian Ramadan dijadikan sebagai sayyidus syuhur, pimpinannya bulan. Kemudian ada lagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar riwayatnya itu asbabun nuzulnya adalah ketika para sahabat berkumpul dengan Rasul menceritakan tentang Nabi yang paling hebat. Siapa namanya? Sam'un al-Ghazi. Siapa tak? Sam'un al-Ghazi ini siapa? Dia adalah Nabi Yahudi yang kadang oleh orang-orang Kristen disebutnya apa? Samson. Oleh orang-orang Yahudi disebutnya Simsan. Nabi Simsan, Nabi Samson, Nabi Sam'un al-Ghazi, versinya versi Islam. Dia adalah orang yang diberikan kekuatan oleh Allah istimewa. Apa coba? Gunung saja dipukul sama dia remuk Pak. Bangunan saja tibang didorong sama tangannya hancur Pak. Samson andalila. Itu kan, itu kisahnya kisah betul gitu. Cuma mungkin di kita ceritanya kadang-kadang beda-beda. Nah, kalau Benyamin yang meranin kan lain itu. Benyamin jadi kekuatannya ada di ketek gitu. Kekuatannya ada di ketiak, padahal aslinya kekuatannya itu ada di rambut. Jadi bukan di ketek. Itu mah lucu aja si Benyamin. Sam'un al-Ghazi, kenapa dia dapat kekuatan seperti itu? Jawabnya, dia dapat kekuatan itu adalah karena apa? Satu, dia melakukan puasanya 1000 tahun. Nomor kedua, dia bangun malamnya sampai ternyata 1000 rakaat dia lakukan. Bangun malamnya Pak. Dia nyantunin orang-orang berbaik kepada orang-orang sampai 1000 apa? 1000 fakir miskin, 1000 yatim. Bahkan bukan cuma itu, amalan-amalan yang lain 1000, semuanya 1000. Sampai-sampai sahabat iri, ya Rasul, bisakah kita bisa menandingi katanya orang yang bernama Sam'un al-Ghazi ini? Jawab Nabi, ternyata nungguin datangnya wahyu. Kapan datangnya wahyu? Jawabannya nggak buru-buru datang, sampai turun ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Itu kan,
Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 tahun, lebih baik daripada Sam'un al-Ghazi. Pak, kalau Bapak ingin mendapatkan kemuliaan seperti halnya kemuliaan para nabi yang lain, nggak ada lain, berburu Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar datang? Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Lah terus kalau Muhammadiyah sudah duluan hari Jumat kemarin ngapain? Muhammadiyah sudah duluan, tanggalnya di mana? Tuh, makanya berburu Lailatul Qadar jangan dicepolin tanggalnya. Berburu Lailatul Qadar dicepolin tanggal ganjil. Tanggal 21 keluar, tanggal 23 keluar, ya kagak nyampe. Sebab hitungan Muhammadiyah berbeda. Harusnya gimana? Secara utuh ambil 10 yang terakhir di Ramadan. Secara utuh ambil 10 yang terakhir di Ramadan, kita berburu Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Quran yang menjadikan malaikat Jibril sayyidul malaikat, Quran yang menjadikan nabi kita sayyidul mursalin anbiya wal mursalin, Quran yang menjadikan Ramadan sayyidus suhur, Quran yang menjadikan Lailatul Qadar sayyidul lail. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau kita hari ini dekat dengan Al-Quran, kalau kita hari ini dekat dengan kalamullah, anak kita terbiasa menjadi penghafal Quran, kita terbiasa bersentuhan dengan Quran, malaikat saja menjadi sayyidul malaikat, nabi saja pimpinannya para nabi dan rasul, Ramadan saja menjadi pimpinan bulan. Maka yakin kita akan menjadi orang mulia di Ramadan kali ini andaikan kita tidak menjauhi Al-Quran. Jadi kemuliaan kita ada di Quran. Lihat bagaimana Allah berfirman di surat 33, suratnya surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata ala samawat wal ar. Sesungguhnya aku berikan amanah kepada langit dan bumi. Tapi langit menolak, bumi menolak, gunung menolak. Kemudian amanat diberikan kepada siapa? Pahamalahal insan. Amanah diberikan kepada manusia. Padahal innahu kana dzuluman jahula, manusia itu orang yang teramat dolim, manusia orang yang teramat bodoh, manusia suka menumpahkan darah, manusia suka berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi kenapa kemudian yang dipilih sebagai khalifah manusia? Jawabnya karena manusia oleh Allah hendak dimuliakan. Sejatinya dirinya hina, tapi oleh Allah akan dimuliakan. Dengan apa dimuliakannya? Bil amanah, dengan amanah. Mana amanah itu? Ahli tafsir di dalam Ibnu Katsir mengatakan amanah itu adalah sholat. Ahli tafsir mengatakan bahwa amanah itu puasa. Ahli tafsir mengatakan bahwa amanah itu zakat, amanah itu haji, dan termasuk amanah itu Al-Quran. Manusia hendak dimuliakan oleh Allah dengan amanah, dan salah satu amanahnya adalah Al-Quran. Yakinlah bahwa anak kita kelak dimuliakan oleh Allah bukan dengan apapun, melainkan dengan Al-Quran. Makanya Nabi bilang, orang yang menjadi peran utama di dunia ini cuma 2. Ini saya ngomong nih, bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, kita nih termasuk peran utama bukan? Yuk kita perhatikan hadis Nabi. Kata beliau Nabi, la hasada illa pisnatain. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sirik illa pisnatain, kecuali hanya pada 2 orang. Kalau ibu mau iri, kalau ibu mau sirik, bapak mau dengki, silahkan kepada 2 orang yang ini. Mana yang 2 orang? Rajulun atallahu malan. Yang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah harta kekayaan.
Berbahagialah kita yang menjadi orang kaya hari ini. Berbahagialah kita yang hari ini menjadi orang yang punya, menjadi orang yang serba ada. Bukan bahagia dengan kendaraan kita, bukan bahagia dengan rumah yang lebih daripada satu, bukan berbahagia dengan aset yang kita punya, tetapi berbahagialah kita pasulito ala halakatihi pilhak, selama kita sudah mampu membelanjakan harta kita di jalan Allah. Bapak ibu yang sudah ikut andil bangun masjid, yang sudah ikut pembebasan tanah pesantren, yang sudah ikut membangun sarana pendidikan, yang sudah ikut wakaf dan lain sebagainya, berbahagialah kita. Kita yang termasuk peran utama di dunia ini, kita yang menjadi peran utama di dunia ini. Makanya saya bilang, Pak yang sedang bekerja, yang punya jabatan bagus di kantor, jangan berpikir ingin berhenti, resign dari kantor, mau iktikaf di masjid. Salah. Jabatan lagi tinggi, jabatan lagi bagus, karir lagi hebat-hebatnya. Apa? Mohon maaf, saya mau pensiun dini saja, saya mau resign saja dari kantor. Mau ngapain? Banyak iktikaf di masjid, mau banyak sholat di masjid. Ya Allah Rabbi, kalau cuma iktikaf doang di masjid bukan peran utama. Yang peran utama adalah mereka yang mampu bangun masjid, mereka yang bangun musola, bangun pondok pesantren, bebasin tanah masjid, bebasin tanah pesantren. Itulah peran utama, Pak. Hari ini kejar dunia kita, tetapi jadikan dunia itu sebagai kendaraan menuju akhirat. Rojulun atallahu malan. Ini yang pertama. Mereka peran utama donatur, mereka peran utama namanya dermawan. Orang kaya mesti dermawan. Kayak beginilah yang disebut peran utama. Nomor kedua, siapa dia yang peran utama, Pak? Rojulun atallahu ilman, orang yang oleh Allah diberikan ilmu agama. Fahuwa yakdi, dengan ilmunya kemudian dia mengamalkannya, wa yu'allimu, dan dia mengajarkan kepada orang lain. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, mereka yang telah banyak menelorkan para hafidh-hafidh Quran, mereka yang telah mencetak para asatid, mereka yang telah mencetak generasi-generasi pelanjut dakwah, mereka sebenarnya yang menjadi peran utama. Guru-guru kita di kampung, mereka peran utama. Kiai-kiai kita, merekalah peran utama. Mereka yang mampu mengajarkan, mensiarkan agama, dialah peran utamanya, Pak. Bapak tidak mau ketika anak kita menjadi peran utama? Tidakkah Bapak syirik ketika melihat ada khotib yang naik mimbar, tidak terbayang sama kita, nanti anak saya yang naik jadi khotib? Tidakkah Bapak berpikir ketika yang jadi imam, nanti anak saya yang jadi imam, nanti anak saya yang gantiin? Lihat, orang yang alim, orang yang diberikan ilmu agama, sejatinya dialah peran utama di bumi ini. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, dua orang itulah yang kita boleh iri kepadanya. Kenapa? Karena dia banyak memiliki asar, memiliki bekas yang ditinggalkan di dunia ini. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Surat apa? Surat apa? Surat ya, ayat berapa? Di surat Yasin ayatnya ayat 12 Allah bilang, inna nahnu nuhyil mauta, kelak di akhirat aku akan bangkitkan manusia. Manusia nanti di akhirat oleh Allah dipertanggungjawabkan, wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Satu yang dipertanggungjawabkan adalah ma qaddamu, amal ibadah yang balik pahalanya untuk dirinya sendiri.
Sholatnya dipertanggungjawabkan, zakatnya, puasanya, makodamu. Tapi jangan lupa, bukan cuma itu, apa? Wa asarohum. Allah akan tanya jejak-jejak langkahnya ketika di dunia. Pernahkah nempelin marmer di masjid? Pernahkah menancapkan besi di masjid? Pernahkah tangannya ikut angkat ember coran? Pernahkah dia membebaskan tanah? Ternyata Allah katakan wa asarohum, jejak-jejak langkah kita dipertanyakan. Maka Bu, Pak, yuk kita bangun asar hidup yang banyak, bekas-bekas hidup peninggalan yang banyak. Di masjid ini kita ada yang ditinggalkan, di musola sana ada yang ditinggalkan, di panti asuhan sana ada yang kita tinggalkan, di pondok pesantren sana pun ada yang ditinggalkan. Banyak bekas kebaikannya. Makanya saya bilang, kalau yang namanya harimau ketika mati meninggalkan apa? Meninggalkan belang. Kalau gajah mati ninggalin apa? Ninggalin gading. Harga gading mahal, Pak? Harga gading mahal. Harga kulit belang mahal, Pak? Mahal. Tapi ketika manusia mati ninggalin apa, Pak? Ninggalin nama doang. Manusia mati ninggalin nama. Astagfirullah, nggak ada yang lain. Manusia mati cuma ninggalin batu nisan, namanya doang. Naudzubillah summa naudzubillah. Pak, kita meninggal dunia, maka hendaklah meninggalkan asarohum, bekas-bekas kebaikan yang pernah kita bangun di bumi ini. Maka hari ini, Ramadan ini, jadikan buat kita sarana untuk lebih memperbanyak wa atharohum, bekas-bekas kebaikan kita. Kenapa ketika orang sholat fardu kemudian sholat sunnah pindah ke tempat lain? Sholat fardu di depan, sunnahnya dia pindah ke tempat lain. Habis sunnah di tempat itu, pindah ke tempat lain. Kenapa? Wa asarohum, banyakin bekas-bekas tempat dia ibadah. Itu ternyata, Pak, paham, Pak? Inilah kemuliaan agama yang akan Allah berikan di Ramadan kali ini. Sekali lagi kembali kepada Al-Quran, cetak generasi-generasi kita, anak-anak kita menjadi orang alim. Sudahlah, orang tuanya memang nggak pernah ngaji, orang tuanya baru sekarang belajar ngaji, tapi anak-anak kita ke depan harus menjadi ahli ilmu. Mereka menjadi hafidh Quran yang senantiasa nanti kelak akan menggantikan kita pemakmur masjid yang kita cintai. Itu saja yang dapat disampaikan di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Dari saya cukup sekian. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz tadi memaparkan, tadi ada seorang anak mengupah ya untuk membebaskan anaknya dari orang tuanya dari api neraka. Nah, mohon penjelasannya, itu hadis atau dalilnya itu, Ustadz. Yang kedua, apakah dalam masyarakat kita ini dari hadis atau dalil itu yang dilakukan masyarakat ini ketika meninggal orang tuanya, orang ahli waris atau anaknya, itu membayar seseorang atau sebagian membaca Al-Quran bisa 7 hari, bisa 10 hari gitu ya. Itu apakah dari situ jadi dilakukan untuk masyarakat kita ini membayar membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran bisa 10 orang, bisa 15 orang. Jadi itu mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah hukum tentang atakoh,
Ini memang kaitan dengan Ramadan. Itu adalah hadis Nabi, innalillahi utaqa'u linnas, bahwa Allah itu di Ramadan memerdekakan manusia itu setiap hari. Itu jelas dasarnya. Dan sebetulnya bahasanya memerdekakan orang dari api neraka itu janji Allah. Itu janji Allah. Cuma bagaimana ketika seorang anak berupaya ingin membebaskan orang tuanya dari api neraka, apakah bisa? Anak bisa melakukan apapun bagi orang tuanya. Bahkan di antara doa yang memang tidak pernah terhalang itu adalah antara anak dengan orang tuanya. Mohon maaf, tetangganya yang tahlilin, tetangganya yang nyasinin belum tentu. Tetapi bicaranya anak itu mah jelas, tidak lagi diragukan tentang kesahan ataupun keabdolan doa seorang anak terhadap orang tua. Tetapi bagaimana kalau di ritual kita, kebiasaan kita, budaya kita, bahwasanya Al-Quran itu dibaca untuk apa? Untuk dibayar dalam rangka bertujuan mendoakan. Mohon maaf, ini sudah jadi budaya di kita. Baca Quran 7 hari itu kan, ada timnya sekian orang gitu kan, timnya sekian orang nanti dibayar. Ini mohon maaf banget, saya tuh tidak pernah kemudian menyalahkan tradisi, menyalahkan budaya. Budaya baca Qur'annya tuh benar, budaya baca Qur'annya tuh iya, itu betul. Tetapi bayar membayarnya ini gitu. Jadi bicaranya bayar membayarnya ini yang boleh dibilang keluar daripada tuntunan. Sebatas baca Quran, sebatas memerdekakan lewat doa, itu mah memang benar. Tetapi ketika membayar dengan uang, itu yang jadi masalah. Adapun di kita, orang yang meninggal dunia kemudian dibayar pakai uang, bahasanya tradisi di kita itu namanya pidyah. Pidyah dari tinggal sholat, tinggalnya tinggal puasa. Barangkali semasa dia hidup pernah ninggalin puasa, pernah ninggalin ini, ninggalin itu. Makanya dibayarlah pidyah beras 2 karung, 3 karung. Itu biasa. Nah itu biasa. Nah itu namanya pidyah. Tetapi andai kata pun tidak dipidyahin, anaknya yang gantiin sholat orang tuanya bisa. Orang tua punya hutang puasa, anaknya yang bayar berpuasa. Itulah hebatnya anak. Ini sekali lagi masalah tentang memerdekakan manusia di Ramadan dan kemudian upaya memerdekakan anak terhadap orang tua dari siksa api neraka itu jelas. Ada perintahnya, ada dalilnya. Cuma yang tidak ada bayar membayar. Itu aja. Baik. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz saya Samson tadi Ustaz ya. Ustaz, Ya. itu sebenarnya Nabi Ustaz ya? Ya. Siapa namanya Ustaz? Sam'un Al-Ghazi. Al-Ghazi. Itu hidup di zaman siapa Ustaz? Itu beliau tuh hidup di zamannya, zaman beliau, zaman Nabi Samson itu masanya masa Yahudi. Oh. Al-Ghazi itu nama kampung. Kampungnya Kampung Ghazi, adanya di Palestina. Kampung Ghazi adanya di Palestina. Oh. Jadi Palestina itu kotaknya para nabi. Hampir kebanyakan puluhan ribu nabi, ratusan ribu nabi berasal dari mana? Dari Palestina. Dan salah satu perkampungan namanya Ghazi. Makanya Sam'un Al-Ghazi. Bukan Samson Al-Ghazi. Iya. Enggak, maksud saya kan yang selama ini saya kenal kan Samson Ustaz ya. Itu kan persepsi saya selama ini, wah itu kan fiktif atau ya karangan manusia lah. Ternyata itu nabi sebenarnya. Cuma namanya. Jadi cerita itu memang berkembang bukan di kalangan umat Islam, tapi di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani. Kehebatan Sam'un Al-Ghazi
itu sudah tidak lagi diragukan. Ini kayaknya nanya pengen kuat ini. Enggak sih Ustaz, cuma nanya aja Kirain pengen kuat. Iya. Mau puasa 1000 hari gitu. Enggak Ustaz, cuma mau nanya aja, penasaran aja kok Samson baru tahu namanya Samun Nabi ternyata Ustaz ya. Iya. Di kalangan bangsa Yahudi ya. Kalangan bangsa Yahudi. Oke, makasih Ustaz, kita aja Ustaz. Siap. Assalamualaikum. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup pertanyaannya itu. Alhamdulillah sudah kita dengarkan ilmu dari guru-guru kita, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.